Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yellow Jacket Podcast kali ini bersama dengan saya Leon Wichal, dan kali ini kita akan membahas terkait peran mahasiswa Universitas Indonesia. Karena pada bulan Januari 2023 yang lalu, Universitas Indonesia atau UI masuk dalam daftar top 10 perguruan tinggi terbaik se-Asia Tenggara berdasarkan The Webometrics Ranking of World Universities edisi Januari 2023. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Sekretaris Universitas, Ibu Agustin Kusumayati. Selamat pagi Ibu Agustin. Selamat pagi Mas Leon. Dan juga saya sudah ditemani oleh seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik, Maurice Evroza. Selamat pagi Bang Maurice. Selamat pagi Mas. Kita pertama ke Ibu Agustin terlebih dahulu nih. Terkait dengan prestasi yang sudah diraih oleh Universitas Indonesia ini kan tidak lepas dari peran mahasiswa. Oh iya. Nah, Iya. sebenarnya apa sih yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk mencapai prestasi tersebut, Ibu? Yang dilakukan Iya. oleh mahasiswa? Nggak tahu ya mana lebih banyakkan belajarnya apa banyakkan mainnya ya. Balance Ibu. Balance Iya. ya. Tapi ya begitu mahasiswa ya, dengan cirinya sebagai anak muda pasti dia agenda utamanya belajar lah, pasti ya belajar. Tapi kan yang dipelajari itu bukan hanya yang ada di dalam ruangan kelas, bukan hanya ada yang dalam buku, dia juga harus belajar bersosialisasi, harus belajar bergaul dengan orang. Makanya dia perlu bermain. Bermain dalam hal ini yang saya sebutkan adalah bermain yang positif ya, yang kemudian memberikan nilai tambah pada dirinya. Nah itu yang dilakukan oleh mahasiswa UI itu. Jadi dia ada belajarnya, ada mainnya gitu ya. Nah kemudian sebagai bagian dari, pokoknya di luar belajar kita anggap main ya. Nah yang mainnya ini kan semua yang positif dan yang berguna bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat yang terlibat. Nah kegiatan mahasiswa UI ini memang diarahkan. Kalau pertama untuk dirinya sendiri tentu ya, ada yang arahnya tuh membangun kesehatan fisik. Ada yang diarahkan untuk membangun inteligensinya, kemampuan untuk menganalisis apa segala macam ya. Kemudian ada yang diarahkan untuk membangun seni. Nah, seni gitu ya. Jadi olahraga. Terus ada yang yang berkaitan dengan penalaran, kemudian seni. Nah, satu lagi adalah bagaimana mahasiswa itu berinteraksi dengan masyarakat, pengabdian pada masyarakat. Ini banyak kegiatan mereka. Bulan yang lalu masih di bulan ini ya. Bulan ini kan masih Februari ya. Saya mengunjungi mahasiswa UI yang kebetulan melaksanakan UI mengajar di Kabupaten Nganjuk. Nah, di Kabupaten Nganjuk itu dia ada 60 mahasiswa UI yang melaksanakan kegiatan mengajar untuk anak-anak usia SD, dan kemudian 40 lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi support dari kegiatan mengajarnya. Jadi ada yang bikin perpustakaan gitu ya. Itu ada 100 mahasiswa tuh di lapangan. Nah ini banyak nih yang kayak gitu tuh kegiatan mahasiswa gitu ya. Jadi mereka akademiknya diasah gitu, kemudian karakternya juga dibangun gitu ya. Kemudian kegiatannya juga untuk kepada masyarakat itu juga didorong sehingga mereka kenal masyarakatnya. Ya. Nah yang untuk mengarah mengasah tadi inteligensinya, kecanggihannya dia dalam menguasai keilmuannya. Challenge kita nggak cuman di dalam negeri, kita suruh ikut lomba-lomba di luar. Itu yang juga meningkatkan reputasi. Jadi tidak hanya akademik ya Ibu? Iya, tidak hanya akademik, yang di luar itu juga lomba-lomba dalam bidang akademik itu. Jadi hampir setiap minggu ada cerita di WA grupnya para dekan itu ya, oh anak saya baru menang di sini, anak saya baru menang di situ gitu kan. Termasuk ya, yang akademik, baru menang di paduan suara, baru menang di lomba nari misalnya. Ada, kita juga support itu semua. Dan itu bisa men-trigger bidang-bidang lain supaya juga ikut berkembang gitu ya Bu? Iya, dan itu kan semuanya membangun si mahasiswa sebagai manusia seutuhnya. Jadi nggak hanya nalarnya saja yang diasah untuk menjadi lebih baik ya, ilmunya lebih tinggi, tetapi juga karakternya, tapi juga pemahamannya terhadap masyarakat. Itu semuanya kita godok ya di dalam universitas ini. Nah, Gitu. Bang Maurice,
Sebagai mahasiswa Fakultas Teknik nih, apa sih yang sudah dilakukan dan diberikan untuk Universitas Indonesia selama ini? Wah, mungkin kalau itu alhamdulillah, alhamdulillah lumayan banyak ya Bu ya, karena kalau saya sendiri ada pernah ikut pengabdian masyarakat seperti kata Ibu tadi, pernah di Kabupaten Bogor, pernah juga saya membantu riset dan alhamdulillah sekarang juga sudah mempunyai riset sendiri di Fakultas Teknik dan ada juga sempat mengikuti Olimpiade keteknikan di dunia mewakili Indonesia dan mewakili UIJ. Mungkin kalau secara singkat, alhamdulillah seperti Tridharma Ibu ya, ada pendidikan, ada riset dan juga ada pengabdian masyarakat. Saya mencoba seperti kalau bisa balance lah seperti kata Bu Agustin tadi agar mendukung UI dan Indonesia agar lebih balance ke depannya. Itu sih kalau mungkin dari Risetnya kegiatan tentang saya. apa tuh Bang kalau boleh? Kalau riset saya itu expertise saya itu bisa dibilang dalam energi material. Jadi mungkin seperti tadi sempat Ibu Agustin mention juga dalam mungkin bidang circular economy, saya juga sempat itu membuat baterai dari limbah kopi atau misalnya kemarin di bus listrik itu saya membantu dari tim dari FTUI untuk membuat dan desain baterainya itu mana sih yang tepat, mana yang safe, mana yang bisa kita pakai untuk kedepannya. Dan di luar itu juga ada beberapa riset bersama PBB dan juga UN, United Nations di International Atomic Energy Agency. Di sana risetnya penggunaan tenaga nuklir di Indonesia untuk sampah-sampah. Nah, mungkin untuk seperti apa? Misalnya kalau kita mempunyai meja atau kursi yang biasanya itu kan hanya dari kayu. Nah, tidak hanya bisa dari kayu, tapi bisa kita buat dari mungkin dari limbah-limbah kayu yang dulunya dipakai, karena itu bisa dibilang mungkin limbahnya sangat kotor ya. Nah, melalui nuklir itu bisa kita bersihkan lebih baik dan akhirnya lebih steril dan bisa kita buat menjadi barang-barang baru yang pastinya bisa dijual dan mempunyai nilai ekonomi lagi lah untuk masyarakat dan untuk industri ke depannya. Mungkin itu kalau secara singkat risetnya. Bang Mauris mungkin bisa diceritakan bagaimana sih support yang diberikan oleh universitas untuk Bang Mauris melakukan riset tersebut? Wah, bisa dibilang bukan lagi cukup tapi lebih dari cukup lah. Jadi alhamdulillah namanya riset itu kan kadang lumayan mahal ya Ibu ya. Sangat mungkin dari hibahnya atau apa universitas khususnya UI ya sangat memberikan banyak support secara administratif, secara insentif dan juga secara kapital untuk saya melanjutkan riset. Dan namanya riset itu kan biasanya harus ada luaran ya, luaran antara itu paten atau itu misalnya jurnal. UI sangat membantu untuk dalam proses-proses pembuatan itu. Jadi tidak hanya secara fasilitas tapi juga administrasi dan apapun yang bisa dibantu universitas itu sangat dibantu oleh universitas sendiri sih. Jadi sangat banyak. Impact jangka panjang nih yang diharapkan oleh Bang Mauris terhadap riset yang sekarang sedang dilakukan tuh apa sih Mas? Mungkin kalau jangka panjang kita di UI itu refernya ke SDGs sih Bu ya, yaitu Sustainable Development Goals. Kebetulan kalau riset saya itu kita mendukung ke SDGs nomor 8 yaitu Good Economy, dan dari Good Economy itu kita refer lagi ke SDGs nomor 8,4 yaitu Material Resource Efficiency. Jadi penggunaan material secara efisien. Jadi kalau misalnya kita lihat kan riset saya itu tadi rata-rata berdasarkan limbah, pemakaian limbah, karena ya di Indonesia itu bisa dibilang ada lumayan banyak raw materials, tapi juga karena banyaknya material tadi limbahnya juga banyak. Jadi daripada kita menggunakan material yang harus kita ekstraksi terus, kenapa kita tidak menggunakan limbah? Dan dari sana tidak hanya mendukung keberlangsungan secara global melalui SDGs, tapi juga ya keberlangsungan masyarakat lah tentang ya kepentingan ya mungkin butuhnya ya tadi secara construction atau mungkin secara energi. Jadi kita mencoba sebalance mungkin lah untuk riset biar mendukung semua aspek dari kehidupan kita. Oke, sekarang kita ke Ibu Agustin. Tadi mention tentang main-main tapi positif nih. Nah, yang sudah dilakukan Bang Mauris ini apakah sudah masuk kategori main-main positif, Bu? Lalu apa sih Bu main-main positif lainnya yang bisa membantu Universitas Indonesia untuk tetap berada di prestasi tersebut, Bu? Main-mainnya mahasiswa ya. Kan kalau dia belajar ya itu sekolah ya. Belajar itu adalah kegiatan akademik. Sisanya sih menurut saya harusnya kan istilahnya kan ekstrakurikuler. Ya. Ekstrakurikuler apa ya main-main, main-main. Tapi mainnya anak-anak yang seperti Mas Mauris ini tentu beda ya. Kalau anak TK ya memang dia belajarnya tuh ya bermain gitu ya.
Nah, yang dilakukan oleh mahasiswa UI ketika dia bermain itu dia harus bermainnya itu yang bermanfaat untuk dirinya. Makanya bentuk mainnya apa? Riset tadi gitu kan, gitu. Pengabdian pada masyarakat seperti itu. Tapi jangan salah, namanya juga bermain ya. Ada juga yang bersifat tadi seni, olahraga itu juga ada gitu ya. Nah, terus gimana caranya nih kita mendorong nih anak-anak ini supaya mainnya positif gitu ya. Kita bilangnya, lo senang main mobil, bikin mobil-mobilan, ya bikin aja mobil beneran. Tuh ikut lomba tuh di sana tuh, ada lomba mobil gitu kan. Ikut lomba dia. Gitu. Itu sering menang kan? Tuh kadang-kadang kita kirim 2 tim, dua-duanya menang gitu kan. Nanti yang diadu macam-macam tuh, ada yang kecepatannya, ada yang efisiensi penggunaan energinya. Ya, dia hobinya apa nih anak gitu ya. Oh, senang itu. Oke, coba bikin. Nah, tapi itu ya kita ada lomba di sana. Suruh ikut ya lomba ya gitu. Jadi kita memberikan challenge yang membuat anak-anak kita ini dia melakukannya dengan seneng ya. Karena kadang-kadang kalau belajar kan, belajar nggak suka gitu kan ya. Suntuk, bosen gitu kan. Tapi kalau dia udah seneng kayak Mas Morris ini, udah seneng neliti, ya ini kesenangannya dia. Buat dia sih sama aja kayak main gitu ya. Nah, tapi kemudian memberikan hasil itu banyak sekali, dan mereka mainnya nggak sendirian. Ada temennya. Siapa? Dosen pembimbingnya. Dosennya pasti mendampingi dan gitu mengarahkan. ya ngarahin, kemudian men-trigger kadang-kadang ide-ide itu yang muncul dari mereka sendiri yang luar biasa gitu. Dan bagaimana support yang diberikan dari Universitas Indonesia kepada mahasiswanya, lalu ketika mahasiswa tersebut berhasil berprestasi nih, apresiasi seperti apa nih yang diberikan oleh mereka? Oke. Pertama, ketika mereka melakukan kegiatan, jangan salah ya, mahasiswa UI itu luar biasa. Bukan kadang-kadang, dalam banyak hal yang namanya universitas itu memberikan hanya semacam seed money aja gitu kan. Jadi misalnya mereka mau bikin kegiatan pengabdian pada masyarakat, dana yang tersedia dari Universitas Indonesia itu cuma katakanlah 50 juta seperti itu. Terus mereka bisa melakukan upaya mengenerate donasi dari mana-mana sehingga jadi banyak. Nah, ketika mereka juga punya proyek nih misalnya untuk bikin mobil misalnya seperti itu ya, nanti mau ikut lomba. Ada sih memang yang diberikan oleh universitas, kita juga kasih fasilitas lab apa segala macam. Tapi jangan salah, ini mahasiswa nih, dia itu bisa mengenerate donation dari mana-mana. Jadi yang akhirnya digunakan untuk membiayai kegiatan positif itu jadinya sebetulnya realnya tuh jauh lebih besar dari apa yang sudah dialokasikan oleh Universitas Indonesia. Benar ya Mas Morris ya? Betul banget ya. Iya, jadi UI itu kasih ya kita sediakan nih untuk seatnya, tapi habis itu mahasiswa itu luar biasa kreativitasnya ya. Nah, yang diajak untuk ikut mendukung itu juga senang karena mereka juga lihat, ini ntar barangnya bisa saya pakai gitu juga. Atau dia ngeliat anaknya nih, ntar lulus nih saya mau hire nih dia nih. Belum, nggak jauh-jauh keponakan saya sendiri, belum wisuda udah kerja. Belum wisuda sudah kerja gitu. Karena ya main-mainnya kayak gitu tuh. Main-mainnya sesuatu hal yang bermanfaat dan membuat mereka kemudian dikenal juga oleh para usernya gitu. Oke, baik. Bang Mauris, gimana sih caranya Bang Mauris menjadi inspirasi nih buat mahasiswa dan teman-teman yang lain di Universitas Indonesia dengan prestasi yang sudah didapatkan? Mungkin kalau menurut aku ya, mungkin kalau inspirasi alhamdulillah kalau udah bisa sampai sana, tapi kalau aku sih juga pengennya sebisa aja berkontribusi dalam bidang apapun, karena ya itu tadi seperti kata Ibu Agustin juga dan kata Mas Leon, setiap orang itu kan punya background yang berbeda, punya expertise yang berbeda, jadi ya sebisa mungkin kita ya mencoba ini aja lah, membantu satu sama lain, karena kan toh kita sebagai mahasiswa nggak bisa melakukan apapun itu semua, jadi ya kalau bisa ya bareng-bareng ngerjainnya apa-apa, dan dari situ ya nanti mungkin bisa diturunkan ke junior, dari junior mungkin ke bawahnya lagi, jadi bisa bilang membuat kultur dan juga climate akademis yang sangat saling mendukung lah, support system gitu. Dan menurut saya itu yang sangat paling penting khususnya di UI, tidak hanya dosen tapi juga dari para tendik dan juga para mahasiswa itu saling dukung, jadi ya seperti lomba dan apapun itu bisa dengan nyaman lah dilakukan, jadi nggak ngerasa tertekan lah gitu, jadi ya itu bisa saling membantu sama satu sama lain aja intinya. Menurut Bu Agustin, Bang Mauris ini gimana sih caranya Bang Mauris menjadi inspirasi nih buat mahasiswa lainnya, Bu? Kalau
Bu Agustin melihatnya? Kalau falsafah Jawanya itu kan ada ingarso bukan kalau di depan dia jadi teladan gitu ya. Kalau di tengah-tengah dia jadi inspirator, dia ngajak. Kalau dia di belakang dia dorong. Nah sekarang posisi semester berapa sih kamu? Semester 8 Ibu. Oh dia semester 8. Dia sudah berada di semua posisi. Dia sekarang sudah menjadi pihak yang mendorong adik-adiknya nih, gitu, mendorong adik-adiknya. Ketika Mas Morris ini masih melakukan kegiatan, itu dia menjadi inspirator, menjadi leader di tengah-tengah yang membangun, gitu kan. Nah, juga menjadi panutan di depannya. Jadi semua role bisa dilakukan oleh setiap mahasiswa di Universitas Indonesia. Dia bisa menjadi contoh, dia bisa menjadi inspirator di tengah-tengah teman-temannya, dia bisa menjadi motivator yang mendorong adik-adik kelasnya gitu. Saya yakin mahasiswa yang seperti Mas Morris ini pasti melaksanakan tiga-tiganya. Tergantung dia mainnya sama siapa gitu kan ya. Iya, betul, kalau ya. sama temen seumuran, nah gimana kita nih saling ngedukung supaya bisa sama-sama maju. Kalau ketemu adik kelas, nah gimana bisa ngedorong, ayo gitu kan, dia mendorong-dorong gitu, ngasih contoh. Gini aja, kalau gue tuh gini pengalamannya, itu kan ngasih contoh tuh. Betul ya Bu. Nah kalau gue tuh gini gitu, gini aja caranya, itu sudah memberi contoh tuh. Gitu tergantung. Nanti kalau pada seniornya dia menjadi follower. Oh ini bagus nih, saya ikut ke sini gitu kan. Ini nggak bagus nih, yang ini buat pembelajaran, jangan ditiru. Nah itu, jadi semua itu adalah yang dilakukan oleh mahasiswa UI ya menurut saya, sehingga mereka kemudian bisa sama-sama saling berkembang. Asah, asih, asuh gitu katanya. Saling mengasah ya dalam suasana kasih sayang dan saling mengasuh untuk semua berkembang bersama. Oke, Bang Mauris terakhir, apa sih target Bang Mauris jangka pendeknya? Kalau jangka pendek sih mungkin bisa memberikan impact sebesar mungkin aja ya, karena kan namanya impact itu kadang kan tidak bisa kita kuantifikasi atau kualifikasi ya, tapi ya sebisa kita dari hal-hal paling kecil yang mungkin membantu semua orang, ataupun dari riset bisa membantu mungkin ya UMKM, apapun itu yang bisa dilakukan ya itu sih goalsnya, karena ya again namanya kita berkontribusi sekecil-kecil apapun itu pasti bisa terasa gitu. Jadi itu sih kalau goal saya dalam pendek ini dan mungkin dekat waktu ini. Skripsi juga jadi goal pendek? Alhamdulillah udah selesai deh Mas. Oh udah, berarti udah ujian skripsi? Udah selesai semua. Oke, mantap, luar biasa. Dan terakhir untuk Bu Agustin, ada nggak sih Bu target terdepan untuk Universitas Indonesia, mungkin menempati ranking berapa atau apa? Ya target selalu kita tetapkan ya, tetapi yang namanya perankingan itu kan satu hal yang sangat dinamis, karena itu kan ranking itu kan satu posisi relatif terhadap sekumpulan perguruan tinggi yang mengikuti proses perankingan. Jadi kalau sekarang yang ikut perankingan katakanlah 100 ya, kita berada di ranking 200 misalnya. Tiba-tiba masuk nih ada 20 perguruan tinggi baru, pesertanya jadi 120. Kebetulan yang 20 bagus-bagus. Ya kita sebetulnya nggak turun, tapi secara relatif ranking kita jadi turun, bisa gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling penting dari mengikuti perankingan apa segala macam itu adalah membangun budayanya. Budaya di dalam internal universitas, apakah itu di kalangan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, peneliti dan semuanya. Budaya apa? Budaya untuk menjamin bahwa kita melakukan yang terbaik. Menghasilkan kinerja yang terbaik dengan mutu yang terbaik. Budaya itu yang penting. Gitu. Bagaimana kita bisa selalu ingin lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kalau di dalam jargon penjaminan mutu ya, bukan lagi quality assurance, tapi kita tuh berada dalam fase quality improvement. Kalau improvement tuh selalu improve. Kalau assure kan ini standar, kita sesuai dengan standar, selesai kan. Tapi kalau improvement, ini standar udah lewat nih, saya mau lebih baik lagi, saya mau lebih baik lagi. Nah budaya itu yang lebih penting untuk dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan pemeringkatan sebagai toolsnya gitu. Jadi jangan menggunakan pemeringkatan itu sebagai tujuan. Nanti kalau itu jadi tujuan bisa menghalalkan segala cara jadinya. Malah kan. Jadi nggak fokus. Jadi lebih baik sekarang tujuannya apa sih? Oh tujuannya untuk membangun diri memang gitu. Jadi kalau saya sih menjadikan semua pemeringkatan itu sebagai tools untuk ngukur diri aja, kayak ya seperti kayak kita setahun sekali general check up lah gitu.
Tapi kan yang penting kan tiap hari olahraganya gimana, tiap hari makannya gimana, bagus enggak gitu kan ya. Kegiatan sehari-hari seperti apa. Nah itu yang harus dibangun. Bukan cuma setahun sekali kita general check up. Gitu. Dan cara untuk mengejar tools atau target tadi adalah dengan membangun budaya yang positif. Betul, tadi ya, Bu. Seperti budaya contohnya mutunya yang harus misalnya mahasiswanya biarinlah main-main tapi secara positif Iya. untuk mengejar toolsnya tadi. Betul. Oke. Terima kasih Ibu Agustin dan terima Sama-sama. kasih Bang Mauris buat waktunya, sukses terus untuk Bang Mauris. Terima kasih, Mas Lea. Dan sehat terus untuk Ibu Agustin. Terima kasih. Baik Tribuners, itu tadi bincang-bincang yang sangat inspiratif bersama dengan Ibu Agustin dan juga Bang Mauris. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap pantengin Yellow Jacket Podcast karena akan ada episode dengan narasumber menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya.